Melihat Qin Chen yang diselimuti bidang luar angkasa tak berujung, leluhur iblis darah terkejut dan marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di lautan darahnya yang pernah menggunakan metode seperti itu untuk menghindari pengaruh darahnya di semua pengaruh laut. Aku tidak percaya, gumam leluhur iblis darah meraung di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan lautan darahnya, dan lautan deras dengan ganas menghantam penghalang ruang di depannya, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, penghalang itu tidak bergerak sama sekali, seperti batu, tidak bisa dihancurkan. Penghalang luar angkasa Qin Chen seperti bendungan, tidak peduli bagaimana ombak menghanyutkannya, ia tetap kokoh. Leluhur iblis darah ini memang punya beberapa trik. Di penghalang luar angkasa, hati Qin Chen bergerak, dan dia sedikit kagum ketika dia melihat lautan darah yang terus melonjak. Dibandingkan dengan serangan sabit kematian dari penguasa makam kematian, serangan lautan darah dari leluhur iblis darah juga lebih menakutkan. Setelah terbungkus dalam lautan darah, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan Anda hanya bisa menanggungnya dan menahannya. Tidak seperti menghadapi serangan penguasa makam kematian, seseorang seperti Raja Hantu Shen Ming masih bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah dia dikalahkan. Bahkan Qin Chen, yang sekarang terbungkus dalam lautan darah ini, perlu menggunakan kekuatan ruang untuk melawan setiap saat untuk mencegah penghalang ruang angkasa ditembus. Lautan darah seperti itu mengandung kekuatan menakjubkan dari aturan dunia bawah. Jika aku membunuh leluhur iblis darah ini, itu bisa dimakan oleh leluhur suci sungai darah di masa depan dan digunakan untuk menggabungkan yin dan yang untuk meningkatkan kekuatanku. Qin Chen berkata dalam hati, meskipun dia terjebak di dalam lautan darah ini, di mata Qin Chen, leluhur iblis darah ini sudah menjadi makanannya. Namun, aku tidak terburu-buru untuk membunuh leluhur iblis darah ini. Aku harus menemukan Suan Gui Laomo terlebih dahulu. Qin Chen berpikir dan dengan cepat berjalan menuju depan tempat nafas itu berasal. Anak ini, melihat Qin Chen masih begitu tenang di bawah serangannya sendiri, leluhur iblis darah menjadi lebih marah, matanya galak, dan dia menembakkan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan lautan luas darah menjadi semakin deras, dan serangan gila-gilaan yang kejam dan hampir mengancam nyawa, menekan penghalang luar angkasa yang ditampilkan oleh Qin Chen. Lautan darahku tidak ada habisnya, dan sumber yang dikandungnya hampir abadi. Betapapun kuatnya anak ini, dia tidak akan bisa mengaktifkan penghalang ruang ini sepanjang waktu. Cepat atau lambat, lautan darahku akan menerobos, dan bila saatnya tiba, aku akan mengelupas kulitnya, dan memperhalus jiwanya hidup-hidup sampai mati. Gumam leluhur iblis darah meraung di dalam hatinya dan terus menyerang penghalang ruang angkasa Qin Chen dengan putus asa dan gila. Setetes air dapat menembus batu. Selama dia terus menyerang, dia tidak percaya bahwa Qin Chen selalu dapat mempertahankan penghalang ruang tanpa rusak. Di bawah pengaruh lautan darah, penghalang luar angkasa Qin Chen terus mengeluarkan suara menderu keras, tapi dia tidak peduli sama sekali dan terus bergerak ke dalam. Hah? Apakah anak ini ingin bergabung dengan iblis tua misterius itu? Pada saat ini, leluhur iblis darah akhirnya menyadari tujuan Qin Chen. Gelombang darah kental langsung menghalangi Qin Chen, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju. Qin Chen mengerutkan kening dan matanya dingin. Ingin menghentikanku, ucap Qin Chen mencibir, dan bidang luar angkasa di sekitarnya bergetar hebat, lautan darah di depannya dengan cepat terguncang oleh kekuatan ruangnya, suara bidang yang pecah terdengar, dan di bawah bidang luar angkasa Qin Chen, domain laut darah yang dirilis oleh leluhur iblis darah mengeluarkan suara retakan yang keras, tidak mampu menghentikan Qin Chen sama sekali. Brengsek, gumam leluhur iblis darah terkejut dan marah. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki anak di depannya ini? Bagaimana domainnya bisa begitu menakutkan? Di bawah domain gandanya, dia tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi dia bahkan tidak bisa menjebak lawan sama sekali. Pada saat ini, leluhur iblis-iblis darah tidak bisa menahan rasa takutnya. Semua lawan yang dia hadapi sebelumnya tidak pernah seseram anak di depannya. Pihak lain seperti landak yang ditutupi duri tajam, sehingga tidak mungkin dia menggigit. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Chen akhirnya berhenti. Dia melihat aura pembunuh yang besar melonjak dari lautan darah di depannya, dan laut mati dengan radius sekitar 100 mil muncul di depannya. Di pinggiran laut mati, lapisan lautan darah terus-menerus membombardir air laut mati. Setiap benturan menimbulkan suara mendesis, dan lautan darah mengeluarkan gas hitam, namun tidak mampu menembus wilayah laut mati sama sekali. Air laut mati terus berenang, membentuk penghalang laut mati, membentuk dunia tersendiri,
mencegah bagian dalamnya terkikis oleh lautan darah. Meski kekuatan lautan darah leluhur iblis darah kuat, namun masih kalah jauh dengan air laut mati. Bahkan jika sekuat leluhur iblis darah, ia tidak bisa menembus penghalang laut mati, yang radiusnya hanya 100 mil. Xuan Gui Laomo, ucap Qin Chen berteriak dengan dingin. Tuan, Tuan, di penghalang laut mati, suara gembira dari iblis tua misterius keluar, mengapa Anda ada di sini? Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berubah. Tuan, tempat ini berada di dalam lautan darah leluhur iblis darah. Ada banyak bahaya di sini. Anda harus segera pergi, ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan cemas. Pergi, ucap Qin Chen mendengus dingin, apa yang kamu takutkan di lautan darah ini? Kamu juga orang di bawah komando penguasa dunia bawah, tetapi kamu terjebak di lautan darah belaka ini. Kamu seperti orang yang tidak berguna. Apa, penguasa dunia bawah? Gumam Xuan Gui Laomo ketakutan, dia berkata dengan gemetar, bawahan ini telah jatuh ke dalam prestise penguasa dunia bawah, dan saya meminta penguasa dunia bawah untuk menghukumnya. Hukuman itu memang perlu, tapi kita bisa menunggu sampai kita keluar. Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin, dan dia melangkah keluar langsung ke penghalang laut mati. Penghalang laut mati yang mengerikan ini sebenarnya memungkinkan Qin Chen masuk tanpa hambatan apapun. Brengsek, di lautan darah, leluhur iblis darah mengutuk dengan marah. Awalnya, dia ingin menunggu Qin Chen dan iblis tua misterius bertemu, tetapi begitu ada kekurangan, dia akan segera mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan dan membunuh salah satu dari mereka sesegera mungkin. Namun siapa sangka air laut mati sama sekali tidak menghalangi Qin Chen sehingga memungkinkannya untuk masuk. Hubungan keduanya begitu sempurna sehingga ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia hanya bisa menyaksikan Qin Chen dan Xuan Gui Laomo bertemu di penghalang laut mati ini. Sial, jika aku bisa mendapatkan air laut mati dan mengintegrasikannya ke dalam lautan darahku sendiri, siapa lagi di tanah terlantar ini yang bisa menjadi lawanku di masa depan? Gumam leluhur iblis darah melihat ke penghalang laut mati di depannya dan bergumam dengan marah. Hanya penghalang laut mati dengan radius 100 mil yang mencegahnya menyerang Xuan Gui Laomo. Jika kekuatan ini selalu berada di bawah kendalinya, orang-orang seperti Xuan Gui Laomo akan dimusnahkan oleh lautan darahnya dalam hitungan menit. Bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang? Di penghalang laut mati, Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan masuk ke dalam penghalang laut mati, di mana dia melihat iblis tua misterius di dalam. Pada saat ini, Xuan Gui Laomo berada dalam kondisi yang cukup baik, mencoba yang terbaik untuk merangsang air laut mati untuk menjaga keselamatannya sendiri. Melihat Qin Chen muncul, Xuan Gui Laomo buru-buru berlutut ketakutan. Matanya penuh rasa malu, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan dunia bawah. Itu memalukan, ucap Qin Chen mendengus dingin. Xuan Gui Laomo tampak semakin malu, Tuan, Anda. Dia memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya, tetapi auranya telah meningkat pesat bahkan dia merasa sangat ketakutan. Qin Chen tahu bahwa Xuan Gui Laomo memiliki banyak rasa ingin tahu di dalam hatinya, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata dengan tenang, Oke, bangun. Terima kasih Tuan, ucap Xuan Gui Laomo berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan, lautan darah leluhur iblis darah sangat mengerikan. Setelah terperangkap dan tidak dapat membedakan arah, mustahil untuk melarikan diri. Itu juga berkat air laut mati, bawahan ini tidak bisa dilenyapkan. Xuan Gui Laomo tahu betul bahwa apa yang dia dan leluhur Wan Gu dapatkan hanyalah 100 mil. Itu hanyalah sepotong panjang air laut mati yang hanya dapat digunakan untuk pertempuran dan pertahanan biasa, namun Qin Chen memiliki air laut mati yang sangat luas di tubuhnya. Air laut mati dalam jumlah besar tidak bisa dibandingkan dengan lautan darah leluhur iblis darah. Selama Qin Chen melepaskan semua air laut mati, itu akan cukup untuk dengan cepat merusak lautan darah leluhur iblis darah. Bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk menghadapi leluhur iblis darah ini? Ucap Qin Chen berkata dengan nada menghina, singkirkan air laut matimu. Xuan Gui Laomo terkejut. Dengan hilangnya air laut mati dan tidak ada penutup, bukankah leluhur iblis darah ini dapat menyerang mereka? Simpanlah saat aku memintamu. Ucap Qin Chen wajahnya menjadi gelap dan dia melihat ke arah Xuan Gui Laomo. Paksaan samar yang terpancar dari tubuh Qin Chen segera membuat Xuan Gui Laomo ketakutan. Dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh para dewa, dan dia merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya.
Suan Guilaomo begitu ketakutan hingga tidak berani berbicara lagi. Dengan keras, ia langsung menarik air laut mati di sekitarnya. Dalam sekejap, Qin Chen dan Suan Guilaomo langsung melihat leluhur iblis darah. Leluhur iblis darah masih pusing untuk menyelesaikan Qin Chen dan Suan Guilaomo. Mau tak mau dia terkejut saat melihat Suan Guilaomo menyingkirkan air laut mati. Bagaimana situasinya? Suan Gui, ikuti aku. Ucap Qin Chen terlalu malas untuk peduli dengan pikiran leluhur iblis darah. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba naik ke langit bersama Suan Guilaomo. Hah? Apakah anak ini akan kabur? Ucap leluhur iblis darah ekspresinya berubah sedikit, dan dia langsung mengaktifkan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk penghalang kokoh di atas kepala Qin Chen. Ingin menghentikanku, ucap Qin Chen mencibir, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas dengan pedang di depannya. Kemudian dia melihat cahaya pedang yang mencapai langit tiba-tiba melesat dan menghantam dengan keras penghalang lautan darah yang tebal dan luas di depannya. Dengan keras, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dan penghalang lautan darah di depan langsung terkoyak. Di bawah pedang Qin Chen, dan jurang sepanjang ribuan kaki terpotong. Huff, kamu ingin menerobos lautan darahku. Bagaimana bisa semudah itu? Ucap leluhur iblis darah mencibir, dia tidak takut sama sekali dengan tindakan Qin Chen. Lautan darah mendidih dan dengan cepat menutup saat terbelah, mencoba membentuk penghalang lagi. Namun, sebelum penghalang itu terbentuk, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di tempat penghalang itu telah dibelah sebelumnya. Leluhur iblis darah langsung mengeluarkan raungan marah. Serangan ini, gumam leluhur iblis darah sangat ketakutan dan marah. Cahaya pedang yang ditebas Qin Chen sebelumnya tidak bisa tidak mengandung aura pembunuh yang mengerikan, dan itu juga membawa guntur yang mengerikan dan kekuatan pemusnahan laut mati. Kekuatan menyebar dari jurang yang sebelumnya terbelah, terus-menerus merembes ke lautan darahnya, dengan cepat memusnahkan sumber lautan darahnya, yang mengejutkannya. Yang paling kuat darinya adalah sumber lautan darahnya. Setelah sumbernya dimusnahkan, lautan darahnya tidak akan memiliki kekuatan, pada akhirnya ia akan menjadi bingkai kosong. Pada saat ini, leluhur iblis darah hampir mengeluarkan keringat dingin, dan seluruh tubuhnya merasa ketakutan. Alasan mendasar mengapa dia selalu percaya diri adalah bahwa orang lain tidak dapat membahayakan sumber lautan darahnya. Faktanya, ini juga benar. Serangan dari penguasa daerah terlarang biasa seperti Wan Ganshizun dan Suan Guilaomo hampir tidak dapat memusnahkan sumber lautan darahnya, dan sumber laut darahnya dapat terus diisi ulang, hampir tidak ada habisnya. Di antara semua penguasa di area terlarang, hanya mereka yang berada di level penguasa makam kematian, dikombinasikan dengan harta dunia bawah terbaik seperti sabit kematian, yang mungkin dapat merusak sumber lautan darahnya, dan itu hanya mengandalkan tentang kekuatan senjata dunia bawah. Dia juga memiliki beberapa cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Tapi sekarang Qin Chen di depannya, dengan pedang biasa, secara langsung memusnahkan begitu banyak sumber lautan darahnya, yang secara serius mengancam nyawanya. Satu pedang memang seperti ini, tapi bagaimana jika itu 100 pedang, 1000 pedang, atau 10.000 pedang? Bagaimana dia bisa hidup? Pada saat ini, leluhur iblis darah merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya dalam ratusan juta tahun di tanah terlantar. Tetapi ketika leluhur iblis darah ketakutan, Qin Chen tidak mengambil tindakan lagi, tetapi dengan cepat datang ke suatu tempat di lautan darah dan berhenti. Qin Chen melihat lautan darah di sekitarnya, dan senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Apa yang akan dilakukan anak ini? Gumam leluhur iblis darah ketakutan dan rambutnya berdiri tegak. Pikiran tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di benaknya. Bidang luar angkasa. Mendengar teriakan pelan Qin Chen, pikirannya bergerak, dan bidang luar angkasa yang awalnya menyelimuti dirinya dalam jarak 1000 kaki meluas dengan cepat, menyebar dengan tidak hati-hati. Dalam sekejap, bidang luar angkasa yang besar dengan cepat meluas dan terbentuk. Kali ini, Qin Chen tidak menghalangi lautan darah leluhur iblis darah untuk menyerang, tetapi membiarkan lautan darah leluhur iblis darah memasuki domain luar angkasanya sendiri. Hanya butuh beberapa saat, domain luar angkasa Qin Chen telah berkembang hingga berukuran jutaan kaki, dan dipenuhi dengan kekuatan lautan darah di mana-mana. Bola luar angkasa berwarna darah dengan kekuatan laut darah dalam jumlah besar muncul di sekitar Qin Chen. Tidak baik, gumam leluhur iblis darah ketakutan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Qin Chen, saat domain luar angkasa Qin Chen meluas dan kekuatan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya, leluhur iblis darah secara naluriah ingin mengekstrak kekuatan lautan darahnya sendiri.
Namun, sebelum leluhur iblis darah sempat menarik kembali kekuatan lautan darahnya, dia melihat Qin Chen di tengah bidang luar angkasa dan tiba-tiba menyeringai. Labirin luar angkasa. Aura luar angkasa yang menakjubkan terbentuk, jutaan kaki ruang di sekitar Qin Chen langsung terlipat menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk kubus luar angkasa yang besar. Dalam kubus luar angkasa ini, ruang terlipat dengan cepat, membentuk kubus ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kubus ruang kecil hanya berdiameter beberapa ratus kaki, padat dan berlapis, membentuk ruang kosong jutaan kaki. Itu dibagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti membentuk sarang luar angkasa yang besar. Pada saat ini, leluhur iblis darah hanya merasa bahwa ruang di dalam lautan darahnya kacau. Jutaan kaki air laut darah yang awalnya muncul dalam persepsinya sebenarnya terpotong menjadi potongan-potongan kecil darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan lautan darah ini, yang awalnya terhubung erat, kini benar-benar kehilangan kontak satu sama lain, seolah-olah berada dalam kehampaan yang berdiri sendiri. Tidak baik. Pada saat ini, leluhur iblis darah terkejut dan tampak ngeri. Dia dengan panik mencoba mengekstraksi air lautan darah dari ruang sarang, yang tak terhitung jumlahnya dan mengintegrasikannya kembali ke dalam lautan darahnya sendiri. Tapi betapapun dia mendesaknya, air laut berdarah yang terbelah itu sepertinya terperangkap dalam labirin spasial dan tidak bisa terhubung sama sekali. Di bawah desakannya, itu seperti lalat tanpa kepala, dan mereka seperti sarang lebah di area seperti ini. Ruang angkasa melonjak di mana-mana, tapi tidak bisa membentuk kekuatan kohesif sama sekali. Ini sudah berakhir. Gumam leluhur iblis darah, hatinya tenggelam. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia sudah bisa memperkirakan bahwa dia akan mendapat masalah. Air lautan darah terbagi menjadi banyak bagian, lawan dapat membelah dan menghancurkannya sepenuhnya, dan menghapus air lautan darah sedikit demi sedikit. Namun, di bawah tatapan ketakutan dan kemarahan dari leluhur iblis darah, Qin Chen tidak memusnahkan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya satu persatu dengan radius jutaan kaki, tetapi melambaikan tangannya dengan lembut. Kekuatan guntur gelap yang mengerikan dengan niat membunuh langsung menyebar, dengan cepat melewati mata dan terbagi menjadi miliaran kubus ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Guntur gelap yang mengerikan dengan niat membunuh ini mengandung kekuatan yang luar biasa, dan tidak menghancurkan sumber darah di lautan darah, itu hanya memusnahkan kehendak leluhur iblis darah dalam sekejap. Guntur gelap melonjak, dan kekuatan guntur yang terkandung dalam guntur gelap yang mengerikan ini membuat kehendak lemah dari leluhur iblis darah tidak dapat menahannya, dan sepenuhnya dimusnahkan dalam sekejap. Leluhur iblis darah meraung marah dan melebarkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Qin Chen. Qin Chen sebenarnya ingin mencapnya di lautan ini, semua kehendaknya dimusnahkan, menyebabkan dia kehilangan kendali atas air lautan darah ini. Awalnya, hampir mustahil bagi pihak lain untuk melakukan ini. Dengan kultivasinya, kekuatan magisnya, dan air lautan darah yang dibentuk oleh keinginan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti sebuah korps besar, yang tidak bisa digoyahkan sama sekali. Begitu air lautan darahnya diserang, seluruh pasukan akan dimobilisasi, bahkan orang kuat di alam tatanan abadi yang telah mencapai puncak transendensi rangkap 3 tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa kehendaknya akan langsung dimusnahkan di lautan darah. Tapi sekarang Qin Chen telah membagi air laut darahnya menjadi unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kubus ruang kecil setara dengan hanya satu tentara. Sebuah legiun sangat sulit dikalahkan, tetapi seorang prajurit mudah dibunuh dan tidak dapat mengorganisir perlawanan yang efektif sama sekali. Di mata leluhur iblis darah yang ketakutan, dalam sekejap, kekuatan pemusnahan guntur gelap Qin Chen seperti percikan yang jatuh ke ruang ini. Berubah menjadi tak berujung. Nyala api langsung menyala dengan cepat di kubus ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di ruang jutaan kaki ini. Cahaya guntur gelap menyebar. Dalam sekejap, semua kekuatan kemauan milik leluhur iblis darah di labirin luar angkasa jutaan kaki ini dengan cepat dimusnahkan dan lepas dari kendali leluhur iblis darah. Tidak, teriak leluhur iblis darah meraung marah, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia merasa bahwa telah kehilangan kendali atas semua air laut darah di ruang ini, dan jarak jutaan kaki di depannya. Di dalam, meskipun sejumlah besar darah terlihat jelas, air laut melonjak, tetapi air laut darah bukan lagi milik leluhur iblis darah. Mengangkat tangannya, dia memusnahkan kekuatan kemauan semua leluhur iblis darah. Segera Qin Chen mengangkat tangannya, dia dengan cepat menyerap air lautan darah ke dunia kekacauan. Tanpa kendali leluhur iblis darah,
Perairan laut darah ini seperti benda tanpa pemilik, selain mengandung asal-usul dan kekuatan yang kuat, mereka tidak memiliki naluri perlawanan. Dalam sekejap, di dalam lautan darah leluhur iblis darah, kekosongan yang awalnya dipenuhi dengan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kehilangan sebagian besar air laut darah, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. "Lautan darahku," ucap leluhur iblis darah berteriak marah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Meski tubuhnya di lautan darah sangat luas dan berkelok-kelok, bola luar angkasa dengan radius kurang lebih jutaan kaki masih menempati hampir 1/10 ruang di tubuhnya saat ini. Untuk menjebak Xuan Guilaomo dan Qin Chen dan memiliki kekuatan serangan yang cukup, ruang lautan darahnya secara alami tidak dapat meluas tanpa batas, tetapi memiliki batas wilayah tertentu. Jika itu berkembang terlalu luas, kekuatan lautan darah akan semakin terdilusi. Jika digunakan untuk menghadapi undead dunia bawah biasa, tidak ada masalah, tapi menghadapi penguasa area terlarang di alam tatanan abadi, itu secara alami tidak akan cukup. Oleh karena itu, untuk membunuh Qin Chen dan Xuan Guilaomo, leluhur iblis darah tidak mengecilkan tubuhnya dari lautan darah sebelumnya. Tetapi dengan melakukan ini, Qin Chen langsung mengambil 1/10 dari lautan darah di tubuhnya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Ini 1/10 dari lautan darah. Berapa banyak orang kuat yang perlu dia telan? Berapa tahun latihan yang diperlukan untuk mencapai skala seperti itu? Sementara leluhur iblis darah marah dan ketakutan, Xuan Guilaomo di belakang Qin Chen juga tercengang karena terkejut. Menakjubkan, leluhur iblis darah ini, yang perkasa dan mendominasi di tanah terlantar selama bertahun-tahun, sebagian besar asal-usulnya telah dimusnahkan dengan mudah di depan Tuan Muda Chen. Bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Xuan Guilaomo tidak akan percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan air laut mati, tetapi dia hanya bisa bertahan di bawah serangan leluhur iblis darah. Sebaliknya, Qin Chen bahkan tidak mengaktifkan air laut mati, dan secara langsung menyebabkan leluhur iblis darah kehilangan sebagian dari kekuatannya yang kuat. Ini seperti fantasi. Jangan kaget. Sementara Xuan Guilaomo linglung, Qin Chen tiba-tiba mendengus, membangunkannya dari linglungnya. "Ikuti aku." Dengan teriakan pelan, Qin Chen tiba-tiba naik ke langit, tetapi Xuan Guilaomo tidak berani gegabah dan buru-buru mengikutinya. Qin Chen dan Xuan Guilaomo berubah menjadi dua aliran cahaya dan membubung ke langit. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, dengan letusan, mereka melewati ruang hampa yang telah kehilangan air lautan darah dalam sekejap. Dengan pencapaian spasial Qin Chen, seberapa cepat dia? Hanya dengan satu langkah, ribuan mil kehampaan tiba dalam sekejap, dan dia sekali lagi memasuki kedalaman lautan. Darah leluhur iblis darah. Tidak baik. Gumam leluhur iblis darah terbangun pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya ketakutan, dan dia dengan panik mencoba mengambil kembali lautan darah di sekitar Qin Chen. Tapi sudah terlambat. Pada saat leluhur iblis darah ingin mengambil kembali lautan darahnya, domain luar angkasa Qin Chen telah dilepaskan, dan labirin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk secara instan. Lapisan ruang sekali lagi menyelimuti seluruh kekosongan dalam jarak jutaan kaki. Air laut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbungkus dalam labirin luar angkasa Qin Chen, terkurung dalam kehampaan independen ini. Pada saat kubus luar angkasa ini terbentuk, Qin Chen sekali lagi mengaktifkan guntur gelap dan niat membunuh di tubuhnya. Dengan keras, kekosongan dalam jarak jutaan kaki langsung terbakar lagi, dengan cepat menghancurkan kehendak leluhur iblis darah. Tidak, teriak leluhur iblis darah hanya bisa menyaksikan adegan ini tanpa daya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Setelah beberapa napas, kehendak leluhur iblis darah di lautan darah ini sepenuhnya dimusnahkan oleh Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya, dan lautan darah dalam jarak jutaan kaki sekali lagi diserap dan masukkan ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Ah! Leluhur iblis darah mengeluarkan raungan yang melengking, dan dia benar-benar ketakutan. Dia tidak takut dengan serangan kuat apapun. Dalam domain lautan darahnya, sangat sulit bagi serangan kuat apapun untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Lautan darahnya bisa dikatakan tidak ada habisnya dan dapat terus diturunkan dan diintegrasikan. Tapi sekarang serangan Qin Chen adalah mengeluarkan bahan bakar dari dasar kuali, langsung menguras lautan darah intinya, bagaimana dia bisa beregenerasi. "Nak, hentikan," ucap leluhur iblis darah berkata dengan marah. Setelah diserap oleh Qin Chen lagi,
dia dengan cepat menarik kekuatan lautan darah di sekitar Qin Chen dan langsung membentuk area kosong yang luas di sekitar Qin Chen. Dia tidak berani lagi menggunakan kekuatan lautan darah untuk melawan. Dia sangat takut. Dalam sekejap mata, 2/10 dari asal-usulnya hilang, dan 2/10 dari kehendaknya dimusnahkan. Hal ini akan membuat orang kuat manapun akan takut padanya. Haha, hentikan. Jika kamu menyuruhku berhenti, aku akan berhenti. Bukankah aku terlihat sangat tidak tahu malu? Ucap Qin Chen mencibir, mengabaikan apa yang dikatakan leluhur iblis darah, dan maju lagi dengan sosok Xuan Guilaomo. Qin Chen sangat cepat sehingga kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlipat di bawah kakinya. Dia langsung mengejar kecepatan mundurnya laut darah leluhur iblis darah, dan sekali lagi bergegas ke laut darah yang mundur dengan cepat. Saat dia memasuki kedalaman lautan darah, mata Qin Chen menjadi dingin, dan kekuatan ruang yang mengerikan dengan cepat memenuhi udara. Dengan keras, labirin luar angkasa Qin Chen sekali lagi terbentuk dalam jarak 1 juta kaki. Qin Chen secara langsung menunjukkan niat membunuh dari guntur gelap. Kali ini, Qin Chen sudah familiar dengan jalan tersebut, bahkan lebih mahir dari 2 kali sebelumnya. Hanya dalam sekejap mata, Qin Chen sudah memusnahkan 1/10 lautan darah, dan kemudian lautan darah sekali lagi dibawa ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Pada saat ini, hanya selusin napas telah berlalu sejak Qin Chen mengambil tindakan untuk pertama kalinya. Tidak, pada saat ini, leluhur iblis darah benar-benar putus asa. Dan dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen menerobos penghalang laut darahnya sebelumnya dan sampai ke posisi sebelumnya. Karena tempat itu adalah lautan darahnya. Paling kental, dan juga merupakan inti dari lautan darahnya yang luas. Umumnya, ketika orang kuat terjebak di lautan darah, yang dia pikirkan adalah bagaimana cara melarikan diri dari lautan darah, dan dia pasti akan pergi ke tepi terlemah dari lautan darah. Namun, Qin Chen melakukan yang sebaliknya dan langsung menemukan tempat inti dari lautan darahnya. Hal ini membuat leluhur hantu iblis darah sudah terlambat untuk sepenuhnya menyingkirkan lautan darahnya. Tuan, hentikan. Saya bersedia melepaskan Anda, dan saya tidak akan pernah ikut campur dalam dendam antara Anda dan penguasa makam kematian. Ucap leluhur iblis darah meraung ngeri. Dia sangat takut. Pria di depannya adalah iblis. Jika dia terus seperti ini, kekuatan lautan darahnya akan tertelan. Pada saat itu, penguasa area terlarang manapun dapat dengan mudah memusnahkannya. Berhenti, apa menurutmu itu mungkin? Ucap Qin Chen mencibir, sosoknya melonjak ke langit lagi, dan dengan keras, labirin luar angkasa yang mengerikan terbentuk, dengan cepat memusnahkan kehendak leluhur iblis darah. Tidak, hentikan. Selama kamu berhenti, aku bersedia membantumu menghadapi penguasa makam kematian. Ucap leluhur iblis darah dengan ngeri. Apakah saya peduli? Ucap Qin Chen mencibir. Tidak bisakah kamu berurusan dengan penguasa makam kematian? Masih membutuhkan bantuan dari leluhur hantu darah jahat ini. Kamu, ucap leluhur iblis darah akhirnya putus asa, mengetahui bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Qin Chen. Jadi dia hanya bisa dengan panik menahan lautan darahnya, tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melahapnya. Lautan darah yang tak terbatas tertahan. Lautan darah yang awalnya menutupi area kosong yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat surut. Dia tidak berani terlihat di depan Qin Chen. Dia hanya ingin menjauh dari Qin Chen sebanyak mungkin. Tapi Qin Chen tidak peduli bagaimana leluhur iblis darah menahan lautan darah. Dia hanya mengaktifkan labirin spasialnya untuk terus memusnahkan dan mengumpulkan lautan darah leluhur iblis darah yang tak terbatas. Salah satu dari mereka mengambil kembali, yang lain menjarah. Keduanya berpacu dengan waktu, tidak mau membuang waktu. Dan pada saat ini, kekosongan di luar kolam Raja Hantu. Kurang dari setengah batang dupa sebelum Qin Chen ditelan oleh leluhur iblis darah. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada lautan darah luas yang diinkarnasi oleh leluhur iblis darah. Lautan darah yang luas telah melonjak sejak menelan Qin Chen, terus-menerus menggulung gelombang yang mencapai langit. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan dunia pasti terjadi di dalam lautan darah leluhur iblis darah. Aduh, anak itu diselimuti lautan darah oleh leluhur iblis darah. Dia belum bisa melarikan diri begitu lama. Aku khawatir, dia sudah mati. Pada saat ini, para penguasa area terlarang menghela nafas. Di sampingnya, penguasa lain dari area terlarang mengangguk, jika orang itu kuat, dia seharusnya segera melarikan diri. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri begitu lama, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Kesalahan terbesarnya adalah dimangsa oleh leluhur iblis darah dalam serangan diam-diam. Jika tidak,
Dengan kekuatan orang ini, tidak akan mudah bagi leluhur iblis darah untuk membunuhnya. Ucap banyak penguasa area terlarang yang hadir berbicara satu demi satu dan tidak optimis bahwa Qin Chen akan bertahan. Kamu masih mengaku sebagai penguasa dunia bawah. Lihat, lautan darah leluhur iblis darah masih mendidih dengan hebat. Orang ini pasti menyerang dengan gila-gilaan di dalamnya bukan? Sayang sekali dia masih bisa menyebabkan pergerakan yang begitu besar sekarang. Kekuatan orang ini memang terlalu kuat, tapi sudah terlambat. Ucap Guilong Guizu dan yang lainnya semuanya mencibir dan menghela nafas. Mereka paling tahu kengerian lautan darah leluhur iblis darah. Jika ada penguasa daerah terlarang di tanah terlantar yang diselimuti oleh lautan darah leluhur iblis darah, tidak akan ada tulang dan ampas yang tersisa. Tuan Muda Chen, apakah benar kamu tidak bisa keluar? Di kejauhan, Wan Gumingzu tampak tenang pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Qin Chen tidak keluar setelah tertelan begitu lama, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Semuanya, sekarang leluhur iblis darah telah menjebak orang itu, tolong ikuti aku untuk membunuh Raja Hantu Senming terlebih dahulu dan potong salah satu lengannya. Ucap penguasa makam kematian baru pulih sedikit dari luka-lukanya, tapi dia sudah sangat ingin membunuh Raja Hantu Senming. Haha, saudara Reaper, kenapa kamu terburu-buru? Pertarungan antara orang itu dan saudara Suesa belum berakhir, kenapa kita tidak melihatnya lagi? Pada saat ini, penguasa area terlarang lainnya tersenyum ketika mendengar ini. Meskipun mereka yakin Qin Chen pasti akan mati setelah diselimuti oleh lautan darah leluhur iblis darah, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Bagaimana mereka bisa mengakhiri permainan dengan gegabah sebelum pemenang ditentukan? Bajingan ini, gumam penguasa makam kematian mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Namun saat ini, dia terluka parah dan tidak terlalu peduli, dia hanya bisa melihat leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying di samping. Apa yang kalian berdua katakan? Ucap penguasa makam kematian dengan tatapan dingin di matanya. Saudara Reaper, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kita sudah berada di kapal yang sama, jadi tentu saja kita mematuhi perintah saudara Reaper. Jejak keganasan melintas di mata leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying, dan mereka berkata dengan sungguh-sungguh kepada penguasa makam kematian. Keduanya telah mengambil tindakan beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang mereka hanya bisa pergi ke sisi gelap dengan penguasa makam kematian. Itu bagus. Ucap penguasa makam kematian merasa lega. Dengan bantuan leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying, mereka bertiga bergabung. Bahkan jika mereka terluka parah, tidak sulit untuk membunuh Raja Hantu Senming yang sama terluka parah. Ayo serang! Teriak penguasa makam kematian meraung, dan sabit kematian segera diaktifkan olehnya, berubah menjadi cahaya pedang berkabut dan menebas leluhur Wan Guming di depannya. Sabit kematian yang mengerikan langsung meledak dengan cahaya pedang yang mencapai langit. Di bawah tebasan yang keras, seluruh kehampaan bergemuruh dan meraung, dan jurang besar terkoyak di kehampaan. Cahaya pedang yang mengerikan sepertinya membelah seluruh langit. Di belakang penguasa makam kematian, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying juga memanfaatkan kesempatan untuk naik ke langit, dan aura kuat mereka mengunci leluhur Wan Guming dalam sekejap. Keduanya bergegas keluar bersama, langsung menutup kekosongan di sekitar leluhur Wan Guming. Ketiganya membentuk segitiga, jelas tidak memberinya kemungkinan untuk melarikan diri, dan dengan kasar membunuh leluhur Wan Guming dari dua sisi lainnya. Tiga domain utama memblokir dunia dan memperlakukan leluhur Wan Guming sebagai anak domba yang akan disembelih. Sial, orang-orang ini. Ucap Wan Gumingzu sangat marah karena penguasa makam kematian dan lainnya memperlakukannya seperti kesemek yang lembut. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Memang benar seekor naga ditipu oleh seekor udang ketika berjalan di perairan dangkal, dan seekor harimau diganggu oleh seekor anjing ketika jatuh di dataran. Dia marah di dalam hatinya, dan sumber tubuhnya melonjak. Dia menatap sabit kematian penguasa makam kematian. Sosoknya tiba-tiba naik ke langit, dan kekuatan 10.000 tulang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menghadapi serangan sabit kematian. Tuan Muda Chen bahkan memanggilnya Wan Gu secara langsung, jadi dia tentu saja tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Selain itu, air laut mati muncul di belakang leluhur Wan Guming dan berubah menjadi perisai air gelap, menghalangi serangan leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Saat berikutnya, 3 serangan langsung jatuh ke tubuh leluhur Wan Guming. Sebuah ledakan dahsyat meraung di kehampaan. Leluhur Wan Guming terlempar dengan keras, dan darah muncrat dari tubuhnya. Namun,
Dia juga memblokir penguasa makam kematian dan ketiganya yang bergabung untuk maju menyerang. Apa? Kamu benar-benar memblokirnya? Ucap semua orang yang hadir terkejut. Raja Hantu Shenming telah terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang setelah penguasa makam kematian dan ketiganya telah bergabung, apakah Raja Hantu Shenming masih dapat menghentikannya? Raja Hantu Shenming ini sepertinya memancarkan aura yang sangat mengerikan sebelumnya. Apa yang terjadi? Ucap Guilong Guizu sangat merasakan aura 10.000 tulang yang meletus dari leluhur Wan Guming, dan tidak bisa menahan cemberut. Meski nafas ini cukup lemah, intisari yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan, dan justru memberi mereka rasa takut yang kuat. Apa yang terjadi? Tetapi di antara banyak penguasa area terlarang, Iblis Tua Kong Ming tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang leluhur Wan Guming dengan curiga. Ketika leluhur Wan Guming melepaskan ki 10.000 tulangnya, dia benar-benar merasakan perasaan yang sangat familiar. Di mana saya pernah melihatnya? Tempat terlantar ini pastinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya di dunia bawah? Tapi, di mana aku melihatnya? Sementara Iblis Tua Kong Ming ragu dan mengingat dalam pikirannya, penguasa makam kematian dan ketiganya sangat terkejut dan marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga gagal membunuh Raja Hantu Shenming dengan serangan gabungan mereka sebelumnya. Kekuatan yang sangat istimewa sepertinya telah keluar dari tubuh Raja Hantu Shenming sebelumnya, dan kekuatan inilah yang memblokir serangannya. Orang ini sebenarnya punya kartu truf. Bunuh dia, ucap penguasa makam kematian berteriak dengan marah, matanya gila. Semakin kuat leluhur Wan Guming, semakin dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Kali ini, penguasa makam kematian justru membakar asal-usulnya sendiri secara langsung. Ia sudah terluka parah. Membakar asal-usulnya lagi akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri. Namun saat ini, ia sudah tidak terlalu peduli lagi. Dia harus membunuh leluhur Wan Guming sesegera mungkin dan menyelesaikan semua faktor yang tidak pasti. Namun, kali ini, sebelum mereka bertiga bisa menyerang, tiba-tiba lautan darah yang diubah oleh leluhur iblis darah di bawah mulai mendidih dengan cepat. Raungan yang mengejutkan bergema, dan lautan darah tempat leluhur iblis darah melonjak dengan liar, seolah-olah gunung berapi meletus di bawah laut, memicu tsunami yang tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Pemandangan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat lautan darah yang diubah oleh leluhur iblis darah dengan kaget, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat lautan darah yang awalnya menutupi kekosongan tak berujung di atas kolam Raja Hantu menyusut dengan cepat, seperti air pasang surut, dan seperti balon yang menyusut. Dalam sekejap, lautan luas yang kosong puluhan ribu mil berubah menjadi genangan darah di area yang hanya beberapa ratus mil, dan kemudian dengan gila-gilaan mengembun menjadi bentuk manusia. Itu adalah leluhur iblis darah. Tetapi pada saat ini, ada ketakutan yang tak ada habisnya di mata leluhur iblis darah. Tidak ada yang bisa menggambarkan ekspresi wajahnya saat ini. Ekspresi itu sepertinya merupakan campuran dari ketakutan, kengerian, keputusasaan, kecemasan, dan penyesalan, segala macam emosi negatif melebur menjadi satu. Rasanya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi dengan leluhur iblis darah? Gumam semua orang terkejut. Selama bertahun-tahun di tanah terlantar, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak emosi di wajah leluhur iblis darah. Penguasa makam kematian dan yang lainnya berada di tempat lain karena mereka menyerang Raja Hantu Shenming dan yang lainnya, tetapi mereka tidak melihat ekspresi wajah leluhur iblis darah. Ketika mereka berhenti menyerang, yang pertama hal yang mereka lihat adalah gerakan tajam leluhur iblis darah di lautan darah yang menyusut, tidak ada jejak Qin Chen dan Xuan Gui Laomo, dan dia langsung sangat gembira. Hahaha, kakak Suesa, kamu benar-benar kuat. Kamu seharusnya membunuh anak laki-laki itu dan iblis tua Xuan Gui. Hahaha, kamu layak menjadi orang kuat yang tiada taraf di tanah terlantar. Kakak Suesa memang tak terkalahkan. Ucap penguasa makam kematian tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, batu di dalam hatinya akhirnya jatuh seluruhnya. Karena leluhur iblis darah telah membunuh anak laki-laki itu dan Xuan Gui Laomo, hanya Raja Hantu Shenming yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saudara Suesa, karena kamu telah membunuh anak laki-laki itu dan Xuan Gui Laomo, mengapa kamu tidak datang dan membantuku dan membunuh Raja Hantu Shenming? Saat itu, seluruh darah jiwanya akan digunakan untuk mengisi kembali nutrisi untukmu, Saudara Suesa.
Ucap penguasa makam kematian dengan semangat. Lengkapi nenekmu. Ucap leluhur iblis darah meraung marah ketika mendengar perkataan penguasa makam kematian. Apa? Gumam penguasa makam kematian tertegun sejenak. Apakah dia salah dengar tadi? Apa yang dikatakan leluhur iblis darah? Penguasa area terlarang lainnya juga bingung. Apakah leluhur iblis darah menggunakan kata-kata kotor? Pada level mereka, keteraturan menyatu, persepsi seperti kesadaran ilahi, sangat tajam, bagaimana mereka bisa mendengar sesuatu yang salah? Leluhur iblis darah sebenarnya sedang menghina penguasa makam kematian. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat leluhur iblis darah menunduk dengan ngeri. Tubuhnya, yang menyusut tajam dan berubah menjadi lautan darah sejauh ratusan mil, seperti balon yang mengembang, dan sepertinya ada sesuatu yang berkumpul di dalamnya. Tuan makam kematian, aku, iblis darah, telah ditipu olehmu kali ini. Jika kamu tidak mati hari ini, aku, iblis darah, harus membunuhmu. Ucap leluhur iblis darah memandangi bagian tubuhnya yang bengkak di lautan darah dengan ngeri. Dia mengertakkan gigi dan dengan keras, dia langsung meledakkan lautan darah di tubuh bagian bawahnya, memotong lautan darah keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, sosoknya membubung ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya berdarah. Dia benar-benar menyerahkan separuh tubuh lautan darahnya dan tidak sabar untuk meninggalkan kehampaan. Melihat pemandangan ini, apakah itu ekspresi ngeri dari leluhur iblis darah atau tindakan langsungnya menyerahkan setengah dari lautan darah? Semua orang terkejut dan panik. Saat semua orang panik, mereka tiba-tiba mendengar dengusan dingin di separuh lautan darah. Leluhur iblis darah, kemana kamu ingin melarikan diri di depanku? Suara dingin yang familiar bergema di seluruh dunia, seperti guntur, bergema di benak setiap penguasa area terlarang yang hadir. Saat berikutnya, semua orang hanya mendengar suara keras, dan lautan darah di tubuh bagian bawah leluhur iblis darah meledak di depan semua orang. Lautan darah yang tak berujung melonjak, dan sosok seperti dewa terlihat perlahan berjalan keluar dari lautan darah yang tak berujung. Di belakang orang ini, tubuh iblis tua misterius juga perlahan muncul, dengan seluruh tubuhnya utuh, nafasnya kuat, dan tidak terluka sedikit pun. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat guntur hitam gelap tak berujung melonjak di sekitar Qin Chen. Guntur ini memenuhi udara dan langsung memusnahkan kehendak leluhur iblis darah di lautan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian Qin Chen melambaikan tangannya, dan kekosongan itu tiba-tiba hilang. Banyak lautan darah yang meledak langsung diserap ke dalam kekosongan yang tidak diketahui oleh Qin Chen, seolah-olah dia telah melewatinya berkali-kali. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Orang ini, sebenarnya belum mati. Dari suatu tempat, suara ketakutan dan gemetar keluar, dan mata Guilong Guizu dan yang lainnya melebar, pupil mereka mengecil dengan liar, dan ketakutan serta kengerian yang tak ada habisnya terungkap di mata mereka. Dikombinasikan dengan sosok leluhur iblis darah yang melarikan diri dengan panik. Tebakan yang sangat mengerikan langsung memenuhi pikiran mereka. Leluhur iblis darah yang berubah menjadi lautan darah tak berujung benar-benar ditolak. Bahkan takut sampai kabur karena panik. Mampu melakukan ini jelas berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh leluhur iblis darah. Jika tidak, leluhur iblis darah tidak akan sangat panik. Bagaimana orang ini melakukannya? Tetapi ketika hati semua orang dipenuhi dengan gelombang liar yang tidak dapat ditenangkan, mata Qin Chen menjadi dingin dan dia melangkah maju dalam satu langkah. Ruang berfluktuasi. Dalam sekejap, Qin Chen muncul di atas kepala leluhur iblis darah, mengambang di kehampaan istana Raja Hantu yang tak berujung. Dia menghadapi aliran cahaya berdarah yang naik ke langit di bawah dan menyerang dengan telapak tangan yang ganas, menamparkan dengan keras. Kamu masih ingin melarikan diri di depanku, bisakah kamu melarikan diri? Sebuah suara dingin terdengar, seperti guntur yang menggelegar. Di bawah pandangan semua orang yang tidak dapat dipercaya, telapak tangan besar yang berisi kekuatan ruang tak berujung ini langsung membentuk sangkar luar angkasa, menamparnya kembali dengan keras dan menghantam bagian dalam istana Raja Hantu, menyebabkan tanah longsor dan raungan yang tak ada habisnya. Ah! Jeritan dan raungan menyedihkan dari leluhur iblis darah bergema di seluruh dunia pada saat yang sama, mengejutkan hati dan jiwa orang-orang.